Astagfirullah. Bismillah. Bismillah. Tes satu. Mana ya? Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa salawatu rabbih wa salamuhu alayhi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari dimanapun berada. Alhamdulillah, malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kembali kita bisa duduk di majelis yang mulia ini, majelis tafsir kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pemahaman yang benar serta semangat di dalam menjalankan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Karena sesungguhnya itulah ilmu yang bermanfaat, dan tujuan daripada mempelajari ilmu adalah mengamalkannya. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kita mendapatkan nanti syafaatnya pada hari kiamat kelak, hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan, dan tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, serta tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, dan dengan hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan. Ikhwafillah, malam ini kembali kita melanjutkan tafsir As-Sa'di. Kita memasuki surat Al-Fil, ya, surat Al-Fil. Surat ini jelas surat Makkiyah, dan surat ini ikhwafillah rahimakumullah adalah salah satu surat yang berbicara tentang
kebesaran, keagungan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kuasanya Allah di muka bumi. Karena kita tahu latar daripada kejadian ini adalah di mana salah seorang raja Abraha yang murka, gitu ya, yang marah serta iri kepada keramaian kota Mekah. Sedangkan gereja yang dia bangun di Yaman itu tidak memiliki banyak pengunjung. Ya. Lalu kemudian ada dendam, kebencian di hatinya untuk mengirim pasukan bergajah, lalu kemudian menghancurkan kota Mekah, terutama Ka'bah, sehingga berpindah kiblat, orang datang ke Yaman, tidak ke kota Mekah lagi. Inilah asal usul ceritanya, di mana kita dapatkan dalam kitab tafsir para ulama penjelasannya seperti ini. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, dan ini merupakan awal daripada kebesaran yang ada di muka bumi, awal kebaikan untuk kota Mekah dan Jaziratul Arab serta alam secara keseluruhannya. Karena di tahun ini lahir baginda kita alaihi salatu wassalam, disebutkan oleh para ulama, di tahun gajah itulah lahirnya baginda kita alaihi salatu wassalam, dan itu merupakan ya proses di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah. Lalu kemudian tak lama kemudian lahirlah seorang manusia yang terbaik yang ada di muka bumi, yang akan membawa kebaikan, yang membawa keberkahan, yang akan membawa perubahan, yang mengembalikan manusia kepada kebenaran, kepada al-haq, kepada Allah Subhanahu wa taala di saat manusia larut dalam kesyirikan, kebatilan, kemungkaran dan seluruh maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Seperti mana dalam sejarah, ikhwah fillah, kota Mekah atau Jaziratul Arab secara umum, Mekah itu tidaklah menjadi hal yang menarik bagi dua imperium besar, Romawi dan Persia, karena di hari itu, di masa itu, kiblat peradabannya di sana, dan mereka tidak merasa tertarik untuk bisa menguasai Mekah. Kenapa demikian? Karena memang di sana adalah lahan yang tandus, tidak ada peradaban, kegersangan yang bisa dilihat sepanjang mata memandang, panas, bebatuan, tidak ada hal yang menarik untuk dikuasai di sana. Tapi kemudian itu adalah dalam penilaian manusia, catatan manusia begitu. Tetapi Allah ternyata berkehendaklah lain. Ada hikmah di balik itu semua. Turunlah Nabi kita alaihi salatu wassalam dan dijadikan sebagai seorang rasul, ditunjuk, diangkat. Diangkat Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai seorang rasul di sana. Disitulah terjadi perubahan besar, yang awalnya tidak menjadi kota yang diminati, tidak ada kehidupan, tidak ada peradaban, tidak ada kebaikan di sana. Ternyata dari titik itulah akan memancar cahaya Islam. Dari situlah akan mulai kebaikan itu, dan kebaikan untuk seluruh alam secara keseluruhan. Ikhwah fillah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat atau memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan ashab al-fil? Apa itu? Bala tentara, ya, orang-orang yang bergajah, orang-orang yang menunggangi gajah, mereka ashabul fil. Maka Sa'di di sini mengatakan, amma ra'aita min qudratillah, tidakkah engkau melihat bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala? Itu kuasa Allah. Wa 'azimi sya'nihi wa rahmatihi bi'ibadihi, dan besarnya kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Wa adillati tauhidihi wa sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah perbuat terhadap mereka
para pasukan bergajah itu menunjukkan kebenaran Allah dan menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kuasa, menunjukkan bahwa kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perbuat kepada mereka itu sekali lagi ikhwatal kiram menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma fa'ala Allah bi ashabil fil alladhina kadu baitahul haram wa aradu ikhrabahu. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Para pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Baitullahil Haram, yang menghancurkan Ka'bah, ingin merusaknya. Nah, disinilah Allah SWT ingin memperlihatkan kepada makhluk, kepada hambanya tentang dialah yang maha kuasa. Fatajahazu li ajli dhalik wasashabu ma'ahum al-fila lihadmih waja'u bijam'i la qibal al-arab bih min al-habasyati wal yaman. Maka Abraha mengumpulkan pasukan yang terkuat di masa itu, mengirimkan pasukan yang lengkap dengan seluruh persenjataan di masa itu. Maka dikirimlah gajah-gajah, dan mereka tidak hanya mengumpulkan dari orang Arab tapi juga dari orang-orang Habasah, semuanya dikumpulkan. Tatkala mereka sampai, falamman tahu ila qurbi Makkah, belum sampai ke Mekah tapi mendekat Mekah, walam yakun bil arabi mudafa'ah, orang Arab tidak bisa membela. Kepasukan yang sangat banyak, pasukan yang sangat luar biasa. Wa kharaja ahlu Makkah khaufan minhum, bahkan sebagian penduduk Mekah keluar dari Mekah takut kepada pasukan yang hebat itu, pasukan yang kuat, yang lengkap. Mereka takut sehingga keluar meninggalkan Mekah. Arsalallahu alaihim tayran ababil, Allah kemudian kirim kepada mereka pasukan yang dianggap tidak pasukan oleh mereka adalah burung-burung yang berbondong-bondong. Ay mutafarriqah tahmilu ahjaran, yang membawa batu-batu yang diambil dari min sijil. Faramathum biha, kemudian burung-burung itu melempari mereka, lalu kemudian mengenai badan dan tubuh mereka, lalu kemudian tubuh mereka akan menjadi berlubang dan kemudian membawa sebuah kematian. Wa kafallahu syarrahum wa radda kaidahum fi nuhurihim, Allah kemudian tutup keburukan mereka. Allah jadikan tipu daya mereka itu berhenti pada kematian mereka. Ini kita akan jelaskan nanti faedahnya satu persatu. Wa qissatuhum ma'rufah masyhurah, dan kisahnya sudah kita ketahui bersama, kata Syekh Sa'di, bahwa kisah para pasukan bergajah ini sejak kecil sudah kita belajar. Wa kanat tilka sunnah allati wulida wa kanat tilka sanah allati wulida fi Rasulullah SAW, dan di tahun itulah kita tahu bahwa Nabi kita SAW, sebagaimana kita sampaikan tadi, lahir di tahun gajah. Fasarat min jumlati irhasat da'watihi wa adillati risalatihi falillahil hamdi wasyukur, dan kemudian itu menjadi irhasat. Beda dengan mukjizat, irhasat sebagai tanda-tanda yang besar akan lahirnya, akan datangnya seorang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat satu persatu faedah pada ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan kebesarannya, akan keagungannya, mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala melebihi kekuatan para militer yang kuat di masa itu. Itu yang pertama. Allah ingin memberikan kepada kita pelajaran bahwa kekuatan Allah melebihi kekuatan militer yang dimiliki oleh
pasukan bergajah. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bukti nyata sejarah itu adalah penguat terhadap keimanan kita. Di sejarah itu bukan hanya kisah yang dipaparkan di dalam Al-Quranul Karim, tetapi sejarah itu adalah kurikulum dalam kehidupan. Bahkan sejarah itu adalah kurikulum dalam pendidikan juga. Sepertiga kisah Al-Quranul Karim, sepertiga isinya adalah kisah. Dan dengan kisah itulah kita akan belajar. Dan Nabi SAW belajar, dan kita mengambil ibrah dan pelajaran. Karena sebuah kisah, bila mana itu terjadi di dalam Al-Quranul Karim, sebabnya sama, kemudian akibatnya akan sama, maka kisah, kata para ulama, akan berulang. Kisah itu akan berulang bila mana sebabnya sama walaupun pelakunya berbeda. Waktunya berbeda, pelakunya juga berbeda, tapi bila mana ada kesamaan dari sifat dan sikap yang dilakukan oleh satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau akan mengulangi kisah itu. Jelas, ini kaidah dalam kisah. Bila mana sebuah kisah di dalam Al-Quranul Karim, sifat-sifat yang dilakukannya sama, itu akan terulang kembali walaupun waktu dan pelakunya berbeda. Bisa dipahami, ikhwah? Nah, ini pelajaran yang kedua, bahwa sejarah itu adalah bukti yang bisa menguatkan keimanan kita. Tidak hanya dia akan menguatkan ingatan, tapi dia menguatkan keimanan kita. Yang ketiga pelajarannya, Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah dari segala hal yang merusak Ka'bah sebelum Nabi Muhammad diutus. Jelas ya? Makanya Ka'bah itu seperti mana yang akan kita pelajari ayat surat setelahnya, ya, Rabbu hadzal bait, ya kan, pemilik rumah ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan, ya, makanya subhanallah, kisah panjang Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam. Inilah 3 faedah. Yang pertama apa tadi? Menunjukkan kebesaran dan kekuatan Allah, dan kekuatan Allah melebihi seluruh kekuatan militer manapun. Yang kedua, apa tadi? Bahwa sejarah itu adalah bukti untuk bisa sarana untuk bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejarah akan berulang, kata para ulama. Sejarah itu akan berulang bila mana sifat, ya, yang dilakukan itu akan bisa terjadi kembali walaupun pelaku dan masanya berbeda. Yang ketiga apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah, ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Inilah faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita disuruh oleh Allah untuk melihat sejarah itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidaklah Allah jadikan, atau bukankah telah Allah jadikan kaidahum, tipu daya mereka, ya, tipu daya mereka, ya, subhanallah, Allah jadikan tipu daya mereka ini menjadi sia-sia. Mereka mengatur dengan segala strategi yang kokoh, dengan segala perencanaannya, tapi kemudian itu semua adalah mudah bagi Allah untuk menjadikannya sia-sia. Mereka melakukan tipu daya kepada Allah, dan kemudian Allah pun melakukan tipu daya kepada mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu
khairul makirin. Mereka berbuat makar kepada Allah dan makar Allah lebih hebat dari makar mereka. Mereka menipu Allah, membuat tipu daya kepada Allah, tapi kemudian apa yang mereka lakukan itu tentu akan mudah untuk dijadikan sia-sia bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah. Pelajaran yang kedua atau pelajaran yang bisa kita ambil atau faedah yang bisa kita petik dari ayat yang kedua ini, yang pertama, rencana jahat manusia itu tidak akan berhasil jika bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi ini pertama pelajarannya, bahwa niat jahat, niat buruk manusia itu tidak akan berhasil bila mana bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan sia-sia segala rencana-rencana mereka. Makanya di antara doa-doa kita ikhwah fillah hari ini, ya, kita doakan orang-orang Israel itu yang melakukan makar, yang melakukan kezaliman, pengkhianatan kepada saudara kita di Palestina, ya, semoga Allah jadikan makar mereka itu dalam membunuh diri mereka sendiri. Itu kita doakan. Allah jadikan makar-makar mereka, Allah jadikan tipu daya mereka itu kembali keburukannya kepada. Ini yang pertama pelajarannya, bahwa kejahatan manusia, ya, niat buruk manusia jika bertentangan dengan kehendak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kembali kepada dirinya sendiri. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada tempat sucinya, bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap tempat sucinya adalah bukti kuasa penjagaan Allah terhadap agamanya. Ya, makanya Islam ini bagaimanapun orang menghancurkannya, menjadikannya dengan tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Tahu ya kita peristiwa WTC tahun berapa itu dulu? 2001 ya Bang? 2001. Nah, 2001 WTC yang 2011 enggak dulu 2001 Bang, WTC itu yang kemudian umat Islam menjadi, yang dituduhkan siapa? Ya Islam. Tapi tahukah kita ikhwah fillah, tahukah kita bahwa perbuatan mereka sendiri itu yang menuduh umat Islam itu membuatkan suasana bahwa orang semakin ingin tahu tentang Islam. Ada sebuah penelitian yang menyebutkan ternyata di Eropa itu, ya, khususnya di Amerika, itu tidak jarang atau minimal satu hari itu 4 orang masuk Islam. Orang belajar tentang Islam. Islam kok menjadi Islamofobia, orang Islam itu dibenci, Islam itu menjadi sesuatu yang ya disifati dengan jahat, teroris dan seterusnya. Bagaimanapun makar manusia untuk menghancurkan Islam, maka itu semua akan Allah jadikan sia-sia. Tak akan bisa. Orang akan menghancurkan agama Allah ini. Bagaimanapun caranya mereka, bagaimanapun usaha mereka, ya kan? Maka subhanallah, Islam tetap akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dulu ya Ka'bah ingin dihancurkan oleh mereka, oleh pasukan bergajah, Allah jadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Jelas ya? Ini pelajaran yang kedua. Baik, kita ambil pelajaran yang ketiga. Saya simpulkan tadi ya. Yang ketiga, pentingnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi makar dan tipu daya musuh. Seseorang kalau bergantung kepada Allah, pasti Allah jaga. Maka umat Islam ini, ya, umat Islam ini agar selamat dari makar-makar dan tipu daya musuh, maka kita betul-betul untuk bergantung kepadanya, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menjadi orang yang jauh dari syariat yang mulia ini. Ini ada tiga faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang
yang kedua. Saya ulangi. Apa faedah yang pertama dari ayat yang kedua ini? Kita ulang. Rencana jahat manusia atau rencana buruk manusia jika bertentangan dengan kehendak Allah, maka Allah jadikan sia-sia. Ya. Makar buruk manusia, ya, keinginan buruk manusia itu akan jadi sia-sia. Yang kedua apa? Perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap tempat suci, terhadap Ka'bah, ya, adalah bentuk penjagaan agama Allah. Ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap tempat yang suci Ka'bah, maka itu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini. Yang ketiga apa tadi? Pentingnya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, seimbang enggak pasukan muslimin dengan kafir? Tidak seimbang, ikhwah fillah. Jauh. Sampai Nabi kita alaihi salatu wasallam, ya, dengan keyakinan dan bergantung kepada Allah azza wajalla, sampai dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi mengatakan, ya Rabb, ya Allah, jika seandainya kumpulan manusia ini binasa, kalah, lan tu'bad abadan, kata Allah, kata Nabi SAW, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi selama-lamanya. Sampai seperti itu, ya, Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan kalimat yang luar biasa. Sampai Abu Bakar datang menguatkan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kita akan pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan, ya, dibantu, diberikan kemenangan. Itulah Abu Bakar As-Siddiq melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, memohon kepada Allah agar Allah berikan pertolongan, kemenangan. Alhamdulillah, ya, umat Islam mendapatkan kemenangan. Maka pentingnya kita bergantung kepada Allah agar kita terhindar dari musuh-musuh Islam itu sendiri. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ada 3 pelajaran. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, wa arsala alaihim tayran ababil. Baik, mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Ada 3 faedah yang bisa kita ambil pula. Yang pertama, faedah pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa datang dari arah yang tidak diduga. Pertolongan Allah itu bisa datang dari mana saja, dari arah mana saja, bahkan melalui makhluk kecil seperti burung. Bayangkan itu, ya. Kalau Allah sudah berkehendak cukup mengatakan kun, jadi barang. Jangan. Maka pertolongan Allah itu, khafillah, itu bisa datang dari mana saja, dari sebab apa saja. Maka kita gantungkan harapan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan ini bisa kita bawakan dalam kehidupan kita, ikhwafillah, sesulit apapun keadaan kita. Maka di sini Allah kata, wa arsala alaihim tayran ababil. Di saat semua orang sudah seperti kita sebutkan tadi, para penduduk Mekah sudah lari, takut. Karena takut mati mereka. Pasukan bergajah itu sangat banyak dan senjatanya lengkap. Maka ada penduduk Mekah itu sudah kabur dari Mekah itu sendiri, takut. Maka harus kita yakini bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa datang dari arah mana saja. Bahkan pertolongan Allah itu datang dari makhluk yang tidak disangka-sangka, makhluk kecil. Ya. Ini yang pertama. Yakini bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang dari arah yang tak diduga. Bahkan melalui makhluk yang dianggap, ya, kecil itu bisa memberikan bantuan dan pertolongan. Oke. Faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dapat menggunakan apa saja di dalam ciptaannya untuk menghancurkan kezaliman.
Jelas. Makanya terkadang subhanallah dalam mudah-mudahan benar ya yang kita lihat kita dengar memang ya ketika para pemuda-pemuda Palestina hari ini ya mereka bahkan melemparkan batu dan bisa membunuh mereka para tentara Zionis. Mereka melemparkan batu yang mereka miliki bahkan bisa ya membuat mereka mati di tempat padahal batu yang mereka lemparkan. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan apa saja di dalam ciptaannya untuk menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bisa Allah jadikan. Itu hanya sebab saja. Ya, bisa Allah jadikan musuh-musuhnya hancur binasa dengan makhluk yang kecil. Kita lihat sajalah. Ya Fir'aun ya. Lihat orang yang paling durhaka di muka bumi ini yang mengatakan dia sebagai taib. Apa makhluk Allah yang kemudian dia berakhir dengan sebabnya dia mati? Apa? Hah? Apa ciptaan Allah yang dengannya ya sebabnya Allah Subhanahu wa taala matikan dia? Apa? Air. Bayangkan. Ya, tenggelam di tengah laut. Ya, tenggelam di Sungai Nil, tenggelam ya. Tenggelam. Ya barang siapa yang nyangka air ketika air masuk ke dalam rongga-rongga hidungnya, rongga tubuhnya sudah barulah dia sadar ternyata dia lemah, barulah dia nak beriman kepada Allah Subhanahu. Siap ya? Dan dalam sejarah sangat banyak bagaimana Haman, bagaimana Qarun ya Allah tenggelamkan dengan harta dia sendiri yang merasa dia hebat, yang merasa dia kuat, mendapatkan kekayaan atas apa? Atas ilmunya. Hati-hati. Kalau bahasa orang hari ini apa? Usaha tidak akan pernah mengkhianati Ini perkataan Fir'aun ini. Perkataan Qarun ini. Betul memang, Pak. Setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Tapi tidak menjadi sebuah kesimpulan bahwa usaha itulah yang akan menentukan hasil. Allah Subhanahu wa taala. Ketika Qarun diminta untuk mengeluarkan zakat, apa kata dia? Ini harta saya dapatkan karena ilmu saya. Kok kalian minta pula? Nabi Musa dituduh pula untuk mengambil hartanya. Aku dapatkan ini semua atas kehebatan saya. Aku dapatkan ini semua atas pengalaman hidup saya, pengalaman saya berdagang. Inilah hasilnya. Maka hati-hati dengan kalimat itu, bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati dia. Seakan-akan kalimat ini memang betul-betul kalimat yang benar, tapi hati-hati, di situ ada kalimat maknanya yang harus kita perhatikan. Bisa jadi orang kalau tidak ingat, karena semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu atas izin Allah Azza wa Jalla. Kalau ada ikhtiar, insyaallah ada hasil. Tapi ingat, tidaklah semua hasil itu ditentukan oleh usaha kita sebagai manusia. Makanya kita diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ya untuk meminta tolong, bertawakal kepadanya. La haula wala quwata illa billah, kita katakan itu. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran hidup kita. Ya, kalau kita ya sehebat apapun di dalam usaha, pengalaman ya, kemudian banyak kajian-kajian telah lakukan, kalau Allah tidak berkehendak itu tidak akan jadi. Ya, maka jangan menjadi orang yang sombong seperti Qarun, bahwa ya apa yang didapatkan adalah hasil daripada ya kehebatannya. Taib, ikhwah fillah. Faedah yang ketiga adalah kekuatan tidak selalu dalam jumlah ataupun dalam fisik, tetapi dalam kehendak dan kuasa Allah. Saya ulangi sekali lagi faedahnya, kekuatan tidak selalu dalam jumlah dan fisik, tapi kekuatan itu ada pada kekuatan Allah. Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan
betapa banyak pasukan yang sedikit bisa dikalahkan, betapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang Jadi kekuatan tidak ditentukan dengan jumlah. Tidak. Begitu juga di dalam segala hal urusan kita. Ya. Untuk bisa salat berjamaah di sini ya bukan kekuatan yang menentukan, bukan kekuatan fisik saja. Kekuatan fisik penting, kesehatan itu sangat utama. Tapi tidaklah semua orang yang sehat fisiknya, yang kuat, besar, kuat ototnya, ya kan? Kalau lari sekian kilo bisa dia. Naik sepeda setiap Sabtu Ahad, Masya Allah dari sini sampai Makinang bisa dia. Tapi untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah yang jaraknya ratusan meter dari rumahnya dah. Kekuatan itu bukan hanya kekuatan fisik, tapi kekuatan itu ada pada kekuatan Allah Azza wa Jalla, kekuatan iman. Ya. Kalau kita lihat Bilal di masa itu dia sudah luka-luka, impitan batu yang hangat, bahkan besar batu yang mengimpit dia. Tapi dia kuat karena keyakinan dia kepada Allah. Allah kuatkan dia. Ya. Di saat perang Badar juga demikian. Dan banyak keadaan di masa Nabi kita alaihissalatu wassalam, sungguh sangat banyak kondisi-kondisi umat ya tidak sebanding ya seperti mana juga perang Uhud, walaupun ya pada akhirnya umat Islam kalah ya, tapi kemudian jumlah memang sangat besar dibandingkan jumlah kaum muslimin setelah ya mundurnya para orang munafikin. Begitu juga dengan perang Khandaq, jumlah yang tidak seimbang ya antara kaum muslimin dan kafirin. Tapi kekuatan itu tidak selalu ada pada jumlah, tapi kekuatan itu ada pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga ini ya, wa arsala alaihim tayran ababil, Allah kirimkan kepada mereka ya pasukan burung yang berbondong-bondong. Ada 3 pelajaran tadi. Yang pertama, masih ingat? Nak nyimak nampak. Saya ulang lagi. Ayat yang ketiga ini di antara faedahnya adalah pertolongan Allah bisa datang dari mana saja, dari hal tak terduga. Maka dalam kisah ini Allah berikan pertolongan dari makhluk kecil seperti burung. Yang kedua apa? Allah bisa saja menggunakan makhluk ciptaannya dalam memberikan yang menghancurkan musuh-musuhnya ya. Allah bisa saja menggunakan makhluknya ya untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Yang ketiga apa? Kekuatan tidak selalu ada pada jumlah, kekuatan, kelengkapan ya senjata. Tapi kekuatan itu ada pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka pasukan umat Islam sering mendapatkan kemenangan walaupun jumlahnya sedikit solid ya, bergantung kepada Allah, akan Allah berikan kekuatan kemenangan jika dibandingkan jumlah banyak tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah apa lagi misalnya dalam Islam? Kisah Nabi Daud ya yang Talut dan Jalut, itu kan kekuatan yang luar biasa, tak seimbang antara ya pasukan Nabi Daud alaihissalam ya, pasukan yang dibawa, tapi Nabi Daud alaihissalam ya kita lihat bagaimana dia bisa membunuh musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan itu tidak selalu bergantung kepada jumlah, tidak juga tergantung kepada kekuatan fisik, tapi kemudian kekuatan itu adalah kekuatan iman yang sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita ikhwafillah, di dalam hidup ini pun kita lihat banyak keadaan dan kondisi kita. Sekali lagi tidak semua orang yang sehat, orang yang bugar, orang yang hebat secara fisik sempurna mampu menjalankan agama Allah ini. Tapi kita lihat di saat orang punya kekurangan cacat fisik, tapi dia tetap menjadi orang yang pertama hadir di masjid,
orang yang berada di saf pertama di saat salat, orang yang paling lama duduk di masjid, orang yang paling rajin dalam majlis ilmu, itu kita dapatkan. Itu kita dapatkan karena semangat dia, karena kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang mendorong dia untuk bisa hadir, untuk bisa duduk di majlis ilmu bersama saudaranya. Ya, khafillah rahimakumullah. Kita dengarkan azan lalu kita lanjutkan insyaallah sisa ayat dari surah Al-Fil ini باذنillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan ayat yang tersisa keempat dan kelima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tarmihim bihijaratim min sijil, yaitu Allah Subhanahu wa taala melemparkan mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, min sijil, dari tanah yang terbakar yang diambil dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah dari ayat ini bisa kita petik. Yang pertama,
hukuman Allah Subhanahu wa taala itu adil dan tepat sasaran. Artinya mereka dengan niat buruk dan dengan jahat mereka ingin menghancurkan Ka'bah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka. Jadi itulah yang layak untuk mereka, Pak. Hukumannya kenapa? Karena mereka ingin menghancurkan Ka'bah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang kedua, di antara faedah dari ayat yang keempat ini bahwa simbol setiap kejahatan itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang setimpal. Ini sebuah pelajaran, sebuah kaidah bahwa kejahatan ya akan mendapat balasan yang setimpal sekecil apapun perbuatannya. Makanya di dalam Islam kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan atau melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Karena seburuk apapun ya perbuatan itu pasti akan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Dan di dunia kita nampak perbuatan-perbuatan mereka. Kaum Nabi Lut alaihissalam misalnya, ya kan? Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Allah hancurkan mereka. Allah murka kepada mereka. Perbuatan yang sangat keji dan buruk. Misalnya perbuatan-perbuatan mereka yang hari ini masih ada di beberapa tempat sejarah ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan. Ya seperti mana mumi Firaun hari ini masih ada sampai hari ini ya, sampai hari ini masih ada. Allah tidak binasakan dia langsung. Allah jadikan sebagai ayat, sebagai tanda kebesarannya. Makanya kalau orang ke Mesir ya mau lihat Firaun bisa. Ya. Tapi subhanallah, pernah saya sampaikan di sini nah, untuk masuk ke tempat dia itu 2 kali bayarnya. Apa katakan kawan? Firaun ini dari hidup sampai mati menyusahkan orang. 2 kali bayarnya, masuknya pertama masuk dulu ke daerah itu bayar dulu, ya kan? Ya masuk ke kamar nengok dia tuh bayar lagi. Bayar enggak sedikit pula. Nah, maka katakan kawan ini Firaun ini betul-betul menjadi tanda bahwa dia ini orang jahat, menyusahkan orang sejak hidup sampai mati. Itu di Mesir masih ada sampai sekarang. Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa perbuatan jahat itu pasti Allah berikan balasan yang setimpal. Di saat semua orang di masa itu tidak ada yang melewati kekuatan dia sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu kan hebat. Kejahatan yang paling jahat ya, kejahatan yang paling terburuk di muka bumi mengaku sebagai Tuhan. Maka ya Allah Subhanahu wa taala berikan hukumannya kepadanya. Naam. Yang ketiga, mengingatkan manusia agar tidak sombong dengan kekuatan duniawi. Kalau tadi Abraha dengan kekuatannya, pasukan militernya, dengan kekayaan harta bendanya, kekuasaannya, maka di sini kisah Ashabul Fil ini mengingatkan kita agar tidak sombong dengan segala kekuatan duniawi. Dengan sekejap Allah akan mencabutnya, ya bang. Dengan mudah Allah menghancurkannya. Ya. Allah mudah untuk menghancurkan Israel. Allah mudah untuk menghancurkan bangsa itu, negeri itu. Orang-orang yang zalim. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita pelajaran. Mungkin kita umat ini yang belum bersatu, mungkin umat ini yang belum sepenuhnya menjalankan perintah-perintah Allah, dan banyak sebab dan faktor tentunya. Maka ketika kita melihat sejarah-sejarah yang ada sebelum ini atau sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW,
maka kita tidak boleh sombong kepada kekuatan duniawi kita. Hari ini pun kita ikhwafillah, jangan kita merasa lebih terpandang, lebih terhormat, lebih apa lagi, ya, dikarenakan mungkin Allah titipkan harta kepada kita lebih banyak daripada dia. Jangan kita merasa lebih mulia dari dia, lebih berhak untuk mendapatkan dari dia, dan seterusnya. Ya ikhwafillah, ini semuanya ada ujian, dan ujian itu tidak hanya pada kebaikan, tapi pada kedua sisi itu adalah ujian dalam kesulitan dan juga ujian dalam kemudahan, ujian dalam kefakiran, juga ujian dalam kemiskinan. Semua itu ibarat dua mata ya yang tak boleh terpisah, masing-masing ujian. Ikhwafillah, ayat yang terakhir ya, setelah Allah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya lempari mereka dengan batu-batu yang terbakar atau dari tanah yang terbakar, maka akibatnya kata Allah, faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu mereka itu menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, apa pelajaran bisa kita ambil? Satu, akhir dari kezaliman adalah kehancuran dan kehinaan. Itu dia. Akhir dari kezaliman, kehancuran dan kehinaan. Orang Pak kalau sudah sampai pada puncak, biasanya apa lagi? Orang sudah sampai pada puncak, turun. Orang kalau sudah sampai puncak kezaliman, itu tanda akan ada penurunan. Ya. Sampai puncak kah? Turun lagi kan? Ada lagi puncak setelah itu. Ketika orang sudah sampai pada puncak kezaliman, maka pasti disitulah saatnya akan dihancurkan Allah. Maka akhir dari kezaliman, akhir dari segala bentuk kesombongan adalah kehancuran dan kehinaan. Yang kedua pelajarannya, ya kalau mereka tadi adalah orang-orang yang kuat, yang hebat ya, mereka ketika dilemparkan dengan tanah yang dari sijil itu, tanah yang terbakar itu, mereka langsung menjadi daun-daun, ya, tubuh-tubuh mereka langsung seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, pelajaran yang kedua, siapapun yang menentang Allah ya dan kebenaran yang telah Allah tetapkan, maka dia akan mendapatkan akibat yang buruk. Betul. Siapapun yang menentang Allah dan menentang kebenaran hari ini, sampai hari ini, ya, orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan ini dan itu, maka terbukti banyak orang hari ini ya kita lihat ya di dalam media sosial ya, orang abadikan di saat dia mengejek Islam, merobek-robek Al-Quran, di saat itu pula Allah cabutnya nyawanya. Dia mencaci maki Allah dengan lisan yang tampak ada rasa takut kepadanya. Ya, mana rasa takut, dia tidak beriman. Tapi di saat itulah Allah tunjukkan kalau dia yang maha kuasa. Dirobek-robek Al-Quran, langsung mati di saat itu. Dihinanya Allah, langsung dia terkapar di saat itu. Ya, dihinanya Muhammad SAW, dia langsung ya jatuh tersungkur di saat itu juga. Maka ikhwafillah rahimakumullah, siapapun yang menentang Allah dan menentang kebenaran Islam, maka dia akan mendapatkan akibat yang buruk. Terakhir, bahwa di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang kelima ini adalah apa yang kita baca dan apa yang kita pahami dari Al-Fil, surah Al-Fil ini, maka ini menjadi sebuah pelajaran mahal untuk kita ya dalam kehidupan ini. Yang kita baca tentang hancurnya bala tentara yang dikirim oleh Abraha, itu adalah sebuah pelajaran mahal untuk kita, pelajaran mahal untuk kita di dalam hidup ini. Maka siapapun harus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Orang-orang yang lemah seperti kita tidak akan kuat untuk menghadapi ya azab Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu jangan dihina agama ini, jangan dilecehkan Islam ini. Maka kalau kita tidak faham, kalau kita tidak mengerti, maka kemudian jangan kita sok-sok tahu dengan syariat Islam ini. Kadang orang subhanallah tidak rasa takut Pak dengan agama, dengan hukuman yang Allah buat, misalnya dalam aturan-aturan Islam, menganggap Islam tidak adil kepada kaum wanita, dianggap Islam tidak adil dengan hak-hak mereka, dianggap Islam mempersulit kaum wanita dan seterusnya. Padahal akal dia yang tidak sampai memahami syariat itu sendiri. Islam datang justru untuk mengangkat harkat dan martabat wanita, tapi malah ada gerakan emansipasi, disebut inilah yang keren, inilah yang hebat. Nah, kita hidup tidak di zaman onta dan seterusnya, dengan berbagai logika-logika yang jauh dari panduan wahyu, dari pemikiran-pemikiran yang gersang, yang selalu mendapatkan nutrisi dari orang-orang barat. Justru terkadang belajar Islam ke orang-orang talis, tidak kepada sumber yang asli. Masa bisa kita belajar agama kepada yang tidak beragama? Masa kita belajar Al-Quran kepada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran? Apalagi belajar sunnah Nabi SAW kepada orang yang membenci dan tidak mengimani Nabi SAW. Mungkinkah bisa dapatkan ilmu di situ? Mungkinkah kita akan bisa dapatkan kebaikan di situ? Secara teori mungkin gelar dia dapatkan, tapi justru dia pulang tidak merasa sebagai muslim. Apa yang ia pelajari selama ini itu adalah cara yang klasik. Apa yang didapatkan selama ini adalah termasuk hal yang kaku beragama dan seterusnya. Dulu Pak, ada program yang dibuat oleh Kementerian Agama kita. Dulu dikirim anak-anak muda Islam ke Kanada, program untuk mengambil mata kuliah ataupun jurusan Islamic Studies, mempelajari Islam, Islamic Studies. Kemudian pulang-pulang mereka ternyata di luar dugaan, buah yang mereka bawa ternyata buah busuk. Yang seharusnya mereka bawa itu buah ranum yang sesuai dengan harapan mereka, bayangan mereka, tapi ternyata membawa buah busuk. Justru mereka lah yang merusak, justru mereka lah yang mengajak kepada pemikiran-pemikiran yang liberal, Kemudian mereka yang mengajak apa? Yang mengajak untuk bisa mengkaji ulang Islam dan seterusnya. Maka sekali lagi ikhwafillah, ketika kita belajar pada yang tidak tempat, pada lingkungan yang tidak tepat, tentu tidak akan menghasilkan sesuai harapan. Akhirnya program itu dihapus Bang oleh Kementerian Agama. Tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana mungkin balik-balik mereka akan memperjuangkan Islam, sementara mereka belajar dari mereka yang tidak beragama Islam. Mereka ingin masuk dari sisi lain, tapi kemudian kita dapatkan juga fakta sejarah betapa banyak orang-orang yang orientalis itu sendiri, mereka membuat karya-karya, tapi ternyata karya itu bermanfaat untuk umat Islam. Apa contohnya? Kitab Mu'jamu Fahrus li Alfazil Hadis. Itu karya orang orientalis itu Pak, tapi dipakai oleh umat Islam. Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Mu'jam dan Mufahrus li Alfazil Hadis. Jadi mereka membuat mu'jam, semacam kamus itu lafaz-lafaz hadis ini berdasarkan kata per kata dibuat. Ini lafaz ada di Sahih Bukhari, ini ada di Sahih Muslim, di Sunan Abi Dawud, Kutubus Sittah itu semua ada tuh. Itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi pekerjaan yang rumit. Keinginan mereka ini membuat makar, ingin mencari kelemahan-kelemahan hadis Nabi. Ternyata menjadi hadiah besar bagi umat Islam. Karya-karya itu menjadi bermanfaat bagi umat Islam. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Itulah. Tapi kita dapatkan juga mereka yang subhanallah dan ingin mencari kebenaran, akhirnya mereka dapat hidayah. Banyak juga pada mereka orang orientalis pandai bahasa Arab, bahkan hafal Al-Quran, bahkan hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka belajar bukan untuk mengamalkan,
tapi mereka belajar untuk mencari kelemahan. Tapi seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kalau niat jahat terhadap agama ini pasti akan Allah berikan balasan. Ya, maka ketika orang yang tidak jujur dalam niatnya, ketika orang ingin menentang agama Allah atau kebenaran ini, maka akan berakhir dengan kehinaan. Ya, capek, pasti akan mendapatkan kelelahan, pasti akan mendapatkan kekurangan dalam hidup mereka. Allah Ta'ala alam. Demikian pelajaran kita pada malam ini tentang surat Al-Fil. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya surat Al-Quraisy. Ini tentang kisah bangsa Quraisy, bangsa pedagang. Ini dia. Ini kalau orang yang pedagang di masjid ini banyak. Inilah kita akan lihat ini bangsa mereka. Ini bangsa para pedagang yang handal, yang selalu pergi musim dingin dan musim panas. Musim panas, musim dingin mereka tak berhenti. InsyaAllah kita akan lihat nanti dan bagaimana pelajaran-pelajarannya pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara